Setelah kita rapat evaluasi selesai, kita jam 8 mulai tidur di tenda yang untuk berapa? Untuk 5 orang gitu. Jadi yang satu tinggal di sebelahnya ada lorong di SMK Bintara itu Pak Wahono sendiri, sedangkan yang 4 itu di tenda 2 orang, dan yang di luar itu 2 orang, yang satu di kursi. Setelah itu kita mau tidur, tapi rasanya kok kayak yang aneh gitu. Masuk ke ini ketika kurang lebih jam 10-an, yaitu pamit ke WC. Setelah pamit, tiba-tiba dia lari kembali ke tenda, ngobrol sama kita. Tapi pas sampai itu aku lihat mukanya itu udah pucat semua. Langsung ditanya sama Mas Baiti ini, kamu kenapa, Bel? Enggak, tadi yang di sana waktu kencing itu diketawain. Loh, ketawain siapa? Enggak tahu. Kayaknya kayak ketawa seorang perempuan gitu. Habis itu kita langsung ambil senter, kita langsung cari, ternyata tidak ada apapun. Takutnya dari kita nanti ada kayak maling atau apa itu, ternyata tidak ada. Mungkin itu sosok atau apa itu. Besok bisa tanya Mas Bel sendiri besok. Nah, setelah habis itu kita langsung tidur, tapi masih belum tidur nyenyak, tidur ayam. Jadi pikiran kita masih di sekitar situ. Setelah kita udah mau terlelap, kurang lebih jam 1 itu kita di dadakan ada kurang lebih itu guncangan itu 3, berapa gitu. Sampai kita semua bangun, yang di lorong itu, yang di bangunan Pak Wahono itu lari. Kita semua kumpul di tenda itu jam 1. Habis itu kita langsung coba tidur lagi. Pak Wahono pun gabung di tenda kita agar jauh lebih aman. Setelah itu kita tidur. Baru beberapa menit kita digoncang gempa susulan lagi. Itu kurang lebih sampai 4 kali kita dari bangun tidur gitu terus. Sampai yang terakhir itu kurang lebih jam berapa? Subuh itu, ketika ada orang azan. Itu sampai yang azan itu berhenti dulu. Kami yang dari jauh itu loh kok berhenti, ada apa gitu. Ternyata mungkin karena efek gempa susulan tadi, mungkin agak kaget gitu. Soalnya kan warga daerah sana masih trauma semua. Bahkan kita pun juga masih trauma dengan keadaan di sana. Sesampai itu kita langsung tidur. Kita sampai bangun itu jam 7 karena kita semua lelah semua. Jadi kondisi badan kami itu tiba-tiba drop semua, kecuali yang Pak Eko yang dari Bekasi itu, karena mungkin kita terkena efek dari vaksin booster itu. Jadi badan kita drop semua. Itu kita langsung mencari obat, terutama aku sendiri, soalnya kan di kegiatan itu saya masih diterjunkan di operasi pencarian. Jadi aku sebelum obsar itu aku cari warung dulu untuk beli obat gitu, untuk pedang pusing. Saya mulai kumpulkan teman-teman untuk apel itu jam 8. Kita langsung bagi sesuai divisi masing-masing. Kita masih tetap sama dengan personil 6 orang, dan kita pun bagi tugas sama yang kemarin, masih sama. Yang 2 saya di pencarian, dan yang 4 ini stay di daerah situ untuk pembersihan, untuk membantu warga, dan yang 1 tetap jaga stay
posko untuk ketika ada donasi masuk kan langsung udah tercover gitu. Berangkatlah kita operasi SAR, terus ada yang bantu warga bersihin puing-puing yang di jalan untuk akses jalan umum itu, ada yang pembersihan musola juga. Nah, setelah itu kita langsung berangkat pakai motor. Kita bawa cangkul 2. Jadi untuk kegiatan di sana itu kan banyak rekan-rekan yang tidak membawa alat. Kita cuma bawa cangkul dan alhamdulillah kita bisa membantu karena memang untuk medannya kita harus cangkul dan juga pakai sekop juga. Kami tiba di sana itu langsung apel. Setelah apel kita langsung berangkat bareng-bareng sama dipimpin oleh Basarnas, TNI dan juga Polri juga di sana. Ketika itu kita langsung diarahkan ke warung sate Sinta itu. Kita digabung sama ke yang dan tim 1 itu. Soalnya di situ kita kan kita dibagi masing-masing, jadi tiap titik itu ada beberapa titik 1 misal ada berapa orang, titik 2, titik 3 sampai titik 4. Ketika kita di titik 1 itu kita kan baru membersihkan kayak yang bangunan roboh itu dengan segala alatnya. Kita hanya membantu untuk untuk cangkul-cangkul biasa itu. Nah, setelah itu kita dipanggil untuk yang tim kedua nih. Soalnya yang tim kedua ini setelah ada anjing pelacak, ada di sana itu ada tanda-tanda. Setelah itu kita langsung menuju ke sana dan kita pun terlibat sana. Ternyata ada 1 korban itu. Kita langsung gali pelan-pelan. Itu jadi yang pertama itu kelihatan cuman kakinya aja. Habis itu kita langsung garuk pelan-pelan, itu kurang lebih sampai berapa ya deh? Sampai setengah jam lebih itu. Jadi kita di sana harus dengan hati-hati karena tidak boleh ditarik. Soalnya ketika tubuh korban ditarik itu takutnya nggak bisa utuh gitu. Jadi kita harus pelan-pelan. Setelah kurang lebih hampir 30 menitan itu berhasil diangkat. Lalu kita ambil kantong jenazah, kita masukkan pelan-pelan dan kita mulai di estafetkan karena personel potensi maupun personel tim SAR itu cukup banyak. Jadi kita estafetkan agar kita semua terbagi rata gitu. Ya intinya kita saling bantu agar tidak kecapean. Setelah berhasil diangkat langsung dievakuasi, taruh ke ambulan, langsung pergi. Kita langsung menuju ke titik berikutnya, yaitu yang di agak atas dikit, yang itu ada mobil pickup. Nah di situ teridentifikasi dari anjing pelacak itu ada 1 korban, tapi ini prosesnya masih sulit. Jadi kita harus potong-potong kayu karena jadi ini pickupnya ini terbalik, pickup buah ini terbalik dan di atasnya ada pohon-pohon. Jadi kita harus pembersihan pohon. Sehabis pembersihan pohon kita langsung angkat 1 persatu itu kurang lebih sampai jam 11-an baru kita jam 11-an itu kita langsung dikagetkan sama gempa susulan cukup besar itu, hingga seluruh tim personel ini ditarik ke atas semua untuk istirahat dulu karena takutnya terjadi longsoran lagi gitu. Jadi semua tim ditarik ke atas. Udah kita istirahat lagi sebentar. Habis itu ketika sudah landai kita turun lagi. Sehabis itu kita masih tetap melakukan pencarian seperti yang itu. Cuman yang di pickup ini agak sulit. Sementara yang di bawah
sudah ada tanda-tanda udah jenazah udah yang tim 4 yang di kali itu sudah ada penemuan 2 jenazah. Jadi kita langsung merapat turun, kita lakukan estafet untuk mengangkat korban itu untuk dibawa ke atas. Jadi longsorannya itu kita harus ekstra untuk naiknya membawa korban ini ke atas. Setelah kurang lebih sampai jam 2 kita langsung ditarik rolling. Habis itu kita makan di sana, kita langsung balik ke posko mandiri yang di wilayah Wangunjaya. Di sana teman-teman di sana udah pada istirahat, udah pada ngobrol jagongan itu. Sementara saya ini mendapat telepon dari rekan KRI. Ternyata mereka ada di salah satu dari mereka ada di posko induk pendopo. Jadi itu kantor bupati dibuat untuk pendopo itu. Kita ditelepon untuk untuk mengambil. Jadi kita diminta untuk mengambil ayam untuk kita. Setelah itu aku langsung ambil ayamnya itu di sana, tapi kita ibaratnya bincang-bincang dulu dengan rekan yang KRI yang di sana. Ternyata rekan kita KRI itu dari Indramayu kalau tidak salah. Di sana tim KRI yang satu ini ternyata jaga di dapur umum, jadi ikut bantu yang di dapur umum itu. Setelah kita bincang-bincang, jam 4 kita langsung balik lagi ke posko mandiri KRI dengan membawa ayam kurang lebih 1 karung 30 kiloan gitu. Setelah itu kita langsung kasih ke DU yang dekat situ agar lebih terbantu untuk memasaknya. Soalnya kita memang belum persiapan untuk masak sendiri gitu. Jadi kita nimbrung dapur umum yang dekat itu. Nah, setelah itu jam 6 aku mulai mandi. Ternyata memang belum ada lampu untuk penerangan, belum ada. Kita mandi, ternyata kayak ada yang bisikin ketika aku mandi itu. Kata kayak gimana ya, langsung merinding semua itu. Habis itu kita langsung tengok, nggak ada apapun ya. Habis itu lagi gitu. Ternyata itu yang di mana kayak ada lorongan segini. Aku lihat itu ternyata di samping di tempat yang agak bolong ini ada sosok wajah ini. Jadi kayak tapi ketutup rambut semua. Aku langsung lari tuh. Dan itu pun lari ke lorong itu aku nggak pakai baju sama sekali, wong itu baru mandi kok. Ya, untungnya tidak ada orang. Habis itu kita turun. Kebetulan ada jemuran itu, tapi handuknya temen ini masih basah. Aku langsung pakai. Habis itu langsung turun ke tenda untuk minta ajakin temen ini. Tapi aku nggak bilang kalau ada sosok itu. Setelah itu aku ambil handukku terus sama pakaian yang sudah aku mau pakai itu. Habis itu aku langsung ke tenda, pakainya di dalam tenda. Jadi aku masih belum berani untuk kembali ke WC itu. Selang beberapa menit ada Mas Supil juga ke WC itu. Cuman kan Mas Supil ini juga belum tahu kalau aku habis diliatin sosok itu. Ketika Upil di sana, tiba-tiba juga langsung balik lagi, katanya juga sama diliatin sosok itu. Ternyata kalau Mas Upil ini malah belum sempet kencing, jadi baru mau masuk ternyata langsung ditampakin itu, jadi langsung kembali lagi ke tenda. Jadi untuk Mas Upil ini sampai enggak berani mandi lagi. Setelah itu kita jam 8 kita mulai rapat evaluasi untuk kegiatan. Menjelang jam 9
alhamdulillah tim dari Bekasi datang bawa logistik. Jadi mereka membawa tenda, logistik, terus ada tambahan personil dari sana. Alhamdulillah kita dapat dorongan personil lagi. Jadi untuk personil alhamdulillah kita tambah. Setelah mereka datang itu kurang lebih jam 10-an sampai di posko KRI. Untuk mereka kita langsung turunkan logistik. Habis turun logistik langsung kita buat kopi, kita bincang-bincang sedikit. Jam 12 kita langsung tidur lagi. Dan di hari ini kebetulan alhamdulillah kita tidak dapat gangguan apapun. Tapi kalau untuk isu maling itu masih ada. Kita langsung jam 8 pagi kita bangun lagi, kita apel, terus kita bagi sesuai plot masing-masing. Jadi di pagi itu datang lagi personil dari Karawang kurang lebih 9 orang. Jadi kita ada tambahan personil 9, terus yang dari Bekasi 3 orang. Jadi total kurang lebih itu 15 tambah 3 berarti 18 personil. Kita langsung bagi. Setelah apel kepimpin langsung aku bagi divisi masing-masing. Untuk tim pencarian saya karena sudah ada motor kendaraan roda 2 ini, aku langsung arahin untuk yang rescue itu 4 orang dengan 2 motor. Terus yang selebihnya untuk bangun tenda, yang tenda peleton gede itu. Jadi kita langsung pergerakan sesuai divisi masing-masing. Oh ya, tambahan untuk yang 1 orang Mbak Dina ini langsung asesmen wilayah-wilayah pengungsi yang di desa-desa terisolir belum terjangkau oleh pemerintah. Jadi kita sementara ada 3 divisi ini. Jadi divisi pertama untuk pembangunan tenda yang lebih layak lagi, terus yang 1 asesmen, yang 1 lagi untuk pencarian operasi. Kita berjalan sesuai divisi masing-masing. Tenda langsung jadi, terus pokoknya untuk di hari itu kita tidak ada kendala apapun sampai jam 4, kurang lebih jam 4 kita langsung pindahan, ibaratnya kita pindah untuk di tenda yang peleton. Jam 6 kita langsung memulai untuk rapat evaluasi, karena yang dari Karawang ini ternyata mau pulang jadi enggak beberapa hari. Jadi dia cuma datang di hari itu, habis itu dia langsung pada balik semua. Jadi kita untuk rapat evaluasi kita maju agar mereka pulangnya lebih cepat gitu. Setelah kita rapat evaluasi, kita langsung yang dari Karawang itu pamitan, kita kembali ke personel dengan jumlah yang sedikit lagi. Saya kira itu kan di sana mau beberapa hari, ternyata tidak gitu. Ya udah, kita tetap jalani dengan ikhlas lah untuk yang membuat, ya intinya membantu warga di sana. Untuk kejadian yang malam ini alhamdulillah sudah kondusif, karena yang dari Bekasi juga sudah membawa lampu dan juga genset. Jadi untuk penerangan malam itu alhamdulillah aman.